ini tidak hanya pasien ya, mungkin di sini ada apa namanya keluarga atau pengurus pasien ya. Nanti ini sangat bermanfaat sekali karena kita juga akan memandu terkait dengan penyiapan makan bagi pasien-pasien yang menjalani puasa. Saya izin untuk share screen ya, Ibu. Bisa, sudah masuk ya, Ibu ya? Sudah, ya. Jadi untuk tema kita pada siang hari ini cukup menarik ya. Ini kemarin kita diminta terkait pemenuhan nutrisi bagi pasien stroke yang berpuasa. Nah, eh, di sini sebelum saya membahas terkait, nah yang tadi untuk stroke sudah dijelaskan cukup jelas ya oleh Profesor Teguh tadi terkait bagaimana stroke itu terjadi, kepada siapa, dan apa langkah selanjutnya. Saya rasa sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh beliau. Di sini kita sebelum memacu pada pembahasan terkait puasa pada pasien stroke, pastinya kita akan bertanya dulu, apakah benar pasien stroke itu boleh berpuasa? Nah, siapa saja yang boleh berpuasa? Nah, kalau kita ditanya terkait itu, sebenarnya pasien stroke yang seperti apa yang boleh berpuasa itu beda-beda ya. Kita tergantung pada kondisinya. Jadi kita tidak bisa sama ratakan antara pasien satu dengan yang lain, harus seperti apa untuk treatment nutrisinya. Karena pada prinsipnya saat seorang pasien khususnya stroke menjalani puasa, kita perlu ingat bahwa kebutuhan nutrisi hariannya harus tercapai. Jadi tidak ada nutrisi yang di-skip karena berpuasa. Seperti itu. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Jadi, karena puasa di sini tujuannya adalah bukan untuk menurunkan berat badan saja, bukan untuk karena kita mengurangi makan saja, bukan seperti itu. Karena kalau untuk pasien stroke, kita berpuasa namun harus juga dipastikan nutrisinya tidak ada yang kita kurangi, seperti itu. Nah, jadi seperti apa, seperti apa pasien yang boleh berpuasa, seperti apa yang tidak boleh berpuasa. Nah, kita harus lihat dulu kondisinya. Ada pasien yang mana dia masih dalam proses pemulihan dan juga ada kondisi disfagia atau di situ kesulitan menelan, kesulitan mengunyah ya. Kalau kondisi pasien masih ada pada kondisi ini, nah sebaiknya kita tunda dulu untuk puasanya. Jadi kita tidak anjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Karena biasanya pada posisi ini makanan hanya diberikan dalam jenis yang lunak, semi cair. Jadi teksturnya seperti madu ya, untuk menghindari kemungkinan tersedak atau aspirasi di paru-paru. Jadi kita tidak bisa membiarkan pasien ini berpuasa dulu, karena pada saat berpuasa dikhawatirkan kebutuhan nutrisinya sangat minim yang bisa tercapai nantinya. Seperti itu. Selanjutnya kita juga lihat juga apakah pasien ini sudah mampu mengkonsumsi makanan yang semi padat atau pure. Jadi makanan yang dihaluskan seperti itu, makanan biasa yang kita haluskan, ini apakah sudah bisa? Nah, jika menelan makanan yang seperti ini sudah bisa, nah kemungkinan bisa berpuasa, tapi tetap harus dengan pengawasan. Dalam artian kita harus benar-benar pantau seberapa banyak yang bisa dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka. Karena pada kondisi makanan itu dipure atau kita haluskan, biasanya tidak bisa konsumsi dalam jumlah besar. Ya, tapi memang ada beberapa pasien yang sudah mampu untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup ya. Nah, makanya dari itu kita harus benar-benar mengawasi kondisi pasien jika masih bisa mengkonsumsi makanan pure ini. Jika 1 sampai 2 3 hari ternyata pada saat puasa asupan tidak dapat terpenuhi dengan jenis makanan ini, sebaiknya tetap puasanya kita tunda terlebih dahulu. Oh, ya. Nah, kalau misal kondisi pasiennya ini sudah baik, cukup baik ya, artinya tidak ada kesulitan mengunyah, tidak ada kesulitan menelan ya, dan juga kita sudah bisa memberikan makanan kombinasi, artinya makanan di sini sudah bentuknya makanan lunak biasa, makanan lunak atau sudah menuju makanan biasa, dan juga sudah bisa menelan minuman bentuknya benar-benar cair. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, sudah bisa mulai berpuasa. Karena apa? Karena makanan sudah bisa kita lebih tambahkan lagi variannya. Selain itu, kita juga bisa bantu pemenuhan cairannya karena tidak ada lagi kesulitan untuk menelan minuman. Karena tadi kalau kita lihat pada posisi yang
nomor satu. Nah, itu biasanya pasien dengan kondisi akut stroke seperti itu untuk menelan minuman cair itu ada kesulitan. Jadi ada resiko aspirasi ya, atau tersedak atau masuknya cairan itu ke dalam paru-paru. Nah, itu yang kita khawatirkan. Namun jika kondisinya sudah benar-benar baik ya, cukup baik untuk menerima minuman cair dan juga makanan semi padat. Nah, ini sudah mulai bisa kita latih untuk berpuasa. Ya, sebelum kita tahu bahwa manfaat puasa itu cukup banyak ya untuk tubuh, mulai dari mengontrol berat badan, meminimalkan resiko kenaikan gula darah berlebih ya, juga meminimalkan resiko penyakit metabolik lain. Nah, tapi kalau untuk di stroke ini, kenapa nutrisi itu sangat penting? Jadi walaupun berpuasa, kita tetap seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada nutrisi yang di skip. Jadi nutrisi semuanya kita berikan sesuai dengan kebutuhan, namun kita atur dia posisinya pada sahur dan berbuka saja, seperti itu. Kenapa? Karena nutrisi bagi pasien stroke, yang pertama dia bermanfaat untuk membantu mencapai berat badan normal. Ini bagi pasien-pasien stroke yang memang posisinya adalah masih ada kelebihan berat badan ya maupun obesitas. Nanti di situ kita juga akan membantu untuk membantu menormalkan berat badannya. Selain itu juga mencegah malnutrisi. Jadi malnutrisi di sini maksudnya adalah bukan hanya kelebihan nutrisi yang menyebabkan obesitas, tapi malnutrisi ini juga kurangnya asupan nutrisi. Jadi nutrisi yang kita berikan tidak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Selain itu, pemenuhan nutrisi juga berguna untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, karena kan beberapa pasien stroke itu kendalanya adalah ada yang masih pada kondisi hipertensi atau tekanan darahnya cenderung tinggi. Nah, nanti kita dari makanan juga atur bagaimana biar asupan natrium tidak melebihi kebutuhan agar tekanan darahnya stabil. Selain itu juga agar profil lemak ya atau kolesterol di dalam darahnya juga tidak terlambung tinggi. Jadi seperti LDL, trigliserid. Nah, itu biar tidak sampai dia berlebihan seperti itu. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan di Prof. Teguh di awal ya, ada posisi di mana pada pembuluh darah itu ada sumbatan lemak di situ. Nah, harapannya kita meminimalkan kemungkinan-kemungkinan tertimbunnya lemak seperti itu kembali. Gitu. Selain itu juga nutrisi bagi pasien stroke ini berguna untuk mempertahankan fungsi metabolisme tubuh secara keseluruhan ya, karena mulai dari fungsi otak, jantung ya, dan juga fungsi organ lainnya. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi kan fungsinya adalah untuk membantu mencapai berat badan normal atau setidaknya kita upayakan bahwa berat badannya ini tidak terus-menerus bertambah seperti itu. Jadi kalau untuk mencapai berat badan normal memang butuh usaha yang lebih ya, tidak hanya dari makanan. Tentunya di situ nanti ada peran dari aktivitas fisik, olahraga seperti itu ya. Jadi nanti mungkin akan dibantu oleh terapis dan lain sebagainya. Namun di sini kita juga mengupayakan adalah berat badan ini tidak bertambah terus-menerus seperti itu. Nah, kenapa? Karena dengan cara kita bisa memastikan bahwa asupan energi yang diterima oleh pasien ini tidak melebihi dari kebutuhannya. Makanya di sini sebenarnya harapan saya adalah keluarga atau pendamping pasien bisa mengenali. Nah, biasanya kan kalau dari rumah sakit itu kita dibekali ya oleh ahli gizi, dibekali bapak atau ibu kebutuhan nutrisinya seperti ini, harapannya di rumah nanti bisa mencapai asupan segini. Nah, itu memang seharusnya dijalankan. Kenapa? Karena untuk meminimalkan agar tidak ada kelebihan energi atau kalori yang diberikan selama di rumah. Kenapa? Karena kan kalau di rumah itu jangka waktunya lebih panjang ya dibandingkan saat di rumah sakit. Jadi sebenarnya untuk treatment gizi yang paling utama itu adalah pada saat pasien ini di rumah, seperti itu. Lalu juga di rumah nantinya dengan mengusahakan mencapai berat badan yang normal ini bisa dengan meminimalkan konsumsi makanan yang tinggi kalori namun dia rendah zat gizi. Jadi seperti junk food ya atau goreng-gorengan ya, minuman manis, minuman atau makanan kemasan ya di situ kalau tidak semuanya menampilkan nutrition fact atau informasi nilai gizi, Kak.
Jadi kalau misal di situ ada, kita bisa lihat di belakangnya ya, nanti di situ berapa kalorinya. Nah, itu bisa nampak di situ. Tapi tidak semuanya menampilkan itu. Padahal ini informasi yang penting agar kita tahu apakah asupan kita ini sesuai ataukah bahkan sudah melebihi kebutuhan. Seperti itu. Nah, kalau untuk pembatasan kalori dengan tujuan menurunkan berat badan, utamanya pada pasien acute stroke atau pasien stroke yang memang baru baru di awal-awal masa pemulihan, ini memang harus dilakukan dengan pengawasan ahli gizi karena pembatasan kalori itu tidak bisa kita ya pokoknya saya kurangi berapa, saya kurangi 1000 kalori, saya kurangi 500 kalori. Nah, sebenarnya tidak bisa seperti itu karena kita harus hitung dulu kebutuhan minimalnya berapa, lalu kita akan turunkan perlahan seperti itu. Ya, selanjutnya fungsi dari pemenuhan nutrisi ini sendiri adalah membantu untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Nah, di sini dengan cara membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh ya dan juga kolesterol seperti meminimalkan makanan yang mengandung lemak trans. Maaf ini tercopy 2 kali. Bentar. Selain itu, caranya juga bisa dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan, yakni dari buah dan sayur. Nah, ini minimal 5 porsi dalam sehari. Nah, ini mungkin yang saat ini menjadi PR kita bersama ya. Jadi bukan hanya pasien stroke saja, tapi kita juga tenaga kesehatan dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bagaimana kita mensuarakan agar kita lebih mengurangi asupan lemak, lemak jenuh utamanya. Lemak jenuh itu ada di mana? Contohnya ada pada gorengan, ya, pada minyak kelapa sawit, minyak kelapa yang kita gunakan itu dia sifatnya adalah jenuh. Apalagi jika kita gunakan dia berulang ya untuk proses penggorengan, perlahan-lahan dia akan berubah menjadi lemak trans seperti itu. Nah, ini yang harus mulai kita suarakan untuk kita mulai batasi. Selain itu juga untuk mengkonsumsi beraneka ragam buah dan sayur. Nah, ini kalau dari pemerintah sebenarnya sudah menggemakan terkait dengan germas ya, gerakan makanan sehat itu di situ juga nampak bahwa ada buah dan sayur yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Nah, yang jadi PR adalah apakah yang dikonsumsi ini sudah cukup? Nah, gini ya. Karena ada yang bilang bahwa sudah kok, sudah konsumsi sayur, sudah konsumsi buah. Berapa? Satu. Nah, sudah konsumsi sayur kok setiap hari. Oh iya, kapan? Seberapa banyak? Ya di pagi aja, 1 irus. Nah, padahal di sini untuk mencapai maksimal dari upaya kita untuk menurunkan kadar kolesterol sebenarnya ada minimalnya. Jadi 5 porsi dalam 1 hari. Jadi kalau kita berikan contoh, 1 hari makan buah minimal 3 porsi. 3 porsi itu kalau kita permisalkan mangkok kecil ya, mangkok bakso, itu separuhnya itu disebut dengan 1 porsi. Jadi kalau kita misal makan pepaya, kita potong-potong, kita taruh di mangkok bakso, separuhnya dari mangkok bakso itu 1 porsi. Jadi kalau 1 hari 3 porsi, berarti 1,5 mangkok bakso itu tadi buahnya. Nah, apakah sudah mencapai segitu? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Jadi bukan lagi cuman apa sudah makan buah. Ya, karena kalau kita tanya apa sudah makan buah, mungkin sebagian besar akan menjawab, oh sudah. Nah, tapi pertanyaan itu harus kita lanjutkan, seberapa banyak? Seperti itu. Karena selain konsumsi atau tidak, di sini untuk pasien stroke juga harus mengupayakan jumlahnya sudah mulai kita tambah. Seperti itu. Sama halnya dengan sayur. Nah, apakah sudah makan sayur? Oh, sudah. Kapan? Pagi. Berapa banyak? Ya, itu tadi 1 irus. Nah, 1 irus itu belum kuahnya juga. Nah, kalau kita hitung lagi sayur yang benar-benar sayur seberapa, mungkin hanya sedikit, 2 sendok, mungkin ya hanya 3 sendok. Nah, padahal kita harus berikan, kalau saya bicara soal mangkok bakso lagi ya, karena mungkin ini mudah dikenali ya. Jadi kalau kita lihat mangkok bakso ya, 1 mangkok itu adalah kebutuhan 1 hari itu tanpa kuah. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara sayurnya saja itu 1 mangkok tanpa kuah. Nah ini minim. Artinya dalam 1 hari minimal bisa segitu. Entah ini akan dibagi pagi, siang, malam sepertiga, sepertiga, sepertiga. Atau misal mau tak lunasin di pagi dulu semuanya sayurnya habis di pagi, siang, malam biar nggak makan lagi. Nggak masalah seperti itu. Karena yang penting jumlah ini sudah bisa kita tambah ya. Tapi bagus bagi pasien-pasien yang sudah bisa setiap hari konsumsi sayur dan buah, ini saya sangat mengapresiasi sekali ya karena pasti pada saat di rumah sakit pun sudah digemakan bahwa harus makan sayur dan buah ya.
Nah, kalau sudah bisa setiap hari, nah PR kita hanya sekarang adalah untuk menambah porsinya saja. Seperti itu. Nah, selain itu, nutrisi ini juga akan kita manfaatkan untuk membantu ini tidak hanya menurunkan tekanan darah ya, tapi lebih kepada menstabilkan ya. Karena untuk menurunkan ini memang jika sudah terlampau tinggi, di situ juga ada peran obat ya. Nah, di sini dengan cara apa? Kita bisa dengan membatasi konsumsi garam. Ya, untuk pasien stroke, konsumsi garam dalam satu hari maksimal 6 gram per hari. Gampangnya seberapa? Ini adalah 1 sendok teh. Ya, ini garam. Garam 1 sendok teh untuk satu hari. Ya, nanti ini di sini PR-nya dari yang memasak. Jadi yang memasak di rumah. Makanya sebenarnya edukasi untuk pasien stroke, selain untuk pasien, itu yang paling penting adalah untuk caregiver ya, atau entah itu keluarga, atau siapa yang mendampingi di rumah, siapa yang memasak di rumah ya, karena biar paham betul bahwa tidak bisa kita, pokoknya yang penting enak, yang penting ada rasa asin, apalagi kalau sebelumnya suka banget asin. Nah, ini biasanya kan agak susah untuk kita turunkan. Nah, ini harus kita coba perlahan-lahan ya untuk menurunkan asupan garam ini tadi. Kita coba dulu dari masakan. Nah, jadi kalau masakannya sebelumnya suka asin, perlahan-lahan kita mulai kurangin. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya garam, sebenarnya yang kita kurangi adalah natrium. Jadi selain pada garam dapur, itu juga ada pada kecap asin ya, ada pada penyedap yang digunakan ya, terus juga ada pada makanan-makanan dan minuman kemasan seperti itu. Nah, kalau untuk yang selain garam dapur, nah itu mungkin kita perlu edukasi dengan cara mengurangi makanan-makanan kemasan atau minuman kemasan. Selain itu juga untuk penggunaan penyedap atau bumbu-bumbu dapur kemasan ya, yang biasanya kalau kita baca di komposisinya ada natrium, nah itu perlu kita minimalkan penggunaannya. Ya, sama. Jadi kalau untuk berusaha untuk mengontrol atau menstabilkan tekanan darah, di situ juga ada peran buah dan sayur. Jadi memang peran buah dan sayur ini sangat penting sekali untuk pasien stroke ya. Apabila pasien stroke ini sudah bisa makan dengan biasa ya, artinya bukan makanan yang kita pure, jadi bukan lagi makanan cair atau semi kental ya. Itu berarti kan sudah bisa makanan biasa dan kita sudah bisa mulai memaksimalkan sayur dan buah di situ agar bisa mencapai kebutuhan minimal untuk menurunkan resiko kelebihan kolesterol maupun tekanan darah. Nah, ini di bagian bawah ada penjelasan terkait serat ya. Jadi serat 25 gram sehari. Nah, ini kita bisa upayakan capai seperti yang saya sampaikan tadi. Buahnya seberapa, sayurnya tadi 1 mangkok minimal dalam satu hari. Nah, ini tujuannya adalah agar asupan serat minimal kita bisa terpenuhi. Nah, ini kalau ini mungkin pada saat pasien stroke di rumah sakit ataupun di puskesmas, pada saat awal lalu pulang itu biasanya sudah dibekali oleh ahli gizi ataupun tenaga kesehatan lain itu terkait kebutuhan nutrisinya dan juga kebutuhan kalorinya, kalori harian. Kalau ini saya ambil dari AKG ya. Sebenarnya tidak mutlak setiap pasien sama seperti ini ya, karena ini kan angka rata-rata ya. Sebenarnya kalau untuk per pasien kita bisa hitung, kita sesuaikan ya dengan tinggi badan dan berat badan. Namun ini juga bisa kita jadikan acuan, tapi nilai minimal yang bisa dicapai kurang lebih 77% ya dari total kalori yang ada di sini. Jadi kalau misal usianya 55 tahun, laki-laki, nah kan kalau di sini angka yang dibutuhkan 2100. Nah, apakah harus 2100? Tidak, sebenarnya dengan mencapai 1800, 1900 itu sudah cukup baik ya, karena minimal kita bisa mencapai 77%-nya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini. Jadi kalau tadi dari sekian kalori itu kita bisa dapat dari mana ya? Jadi kita bisa dapat dari karbohidrat, protein, lemak ya. Kalau untuk karbohidrat, itu kita biasa berikan 50 sampai 60% dari total kebutuhan harian. Selain itu juga, selain pada berapa banyak karbo yang bisa kita berikan, itu kita juga perlu mempertimbangkan jenisnya. Apalagi di sini apabila pasien stroke ini juga dengan adanya diabetes. Nah, kalau pasien stroke juga mengalami diabetes, di sini kita juga harus hitung betul ya untuk jumlah karbonya. Satu kali makan ada pengaturannya maksimal 5 sendok makan ya. Terus juga jadwal makan kita atur agar karbo ini tidak menumpuk di salah satu waktu makan seperti itu. Nah, kalau di apakah
boleh pakai ini nasi putih. Nah, itu yang paling sering kita dapat pertanyaan adalah apakah boleh makan nasi putih? Ya boleh, boleh saja ya. Cuman kita atur pada porsinya. Kalau menggunakan centong mungkin beda-beda ya setiap orang centongnya, tapi kita biasa pakai sendok ukurannya. Jadi satu kali makan 5 sampai 7 sendok makan. Kalau itu menggunakan nasi putih ya. Atau kalau misal mau ganti yang lain, mau ganti kentang, jagung ya, itu juga bisa. Nah, di buah dan sayur itu sebenarnya juga ada karbohidrat, tapi kita tidak bisa sebut dia sebagai sumber karbohidrat utama ya, karena dia bukan karbohidrat yang bisa diubah menjadi energi secara cepat seperti itu. Cuman ini informasi bahwa buah dan sayur memang betul ada dia mengandung karbohidrat karena ada diet-diet tertentu yang saat ini menghilangkan karbohidrat sama sekali ya, karena sudah ada buah dan sayur di situ sebagai sumber karbohidratnya. Namun tidak bisa kita aplikasikan kepada semua orang ya, utamanya pasien stroke saya kurang merekomendasikan karena di sini buah dan sayur ini pertama butuh jumlah yang besar, yang kedua tidak bisa dirubah menjadi energi dalam waktu yang cepat ya, seperti itu. Jadi tetap bisa menggunakan sumber karbohidrat utama, namun kita atur porsinya seperti itu. Nah, tadi kan kita jelaskan di awal terkait bahayanya jika konsumsi lemak berlebih. Apakah pasien stroke tidak boleh konsumsi lemak? Ya tetap harus ya. Jadi tetap harus ada lemak yang dikonsumsi ya. Jadi lemak itu kita ambil sekitar 20 sampai 30% dari total kalori kebutuhan kalori harian dan di dalamnya itu juga harus ada lemak jenis omega 3. Nah, itu yang seperti apa sebentar. Ya, ini kalau kita lihat ya, lemak ini harus diutamakan diupayakan lemak yang tidak jenuh ya. Contohnya apa? Memang sebenarnya tidak semua orang akan mengkonsumsi minyak zaitun, minyak canola, minyak kacang tanah, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, ataupun minyak-minyak lain yang memang dia tidak jenuh. Ya, pun kalau tidak konsumsi jenis minyak ini bagaimana? Tidak apa-apa ya. Kita bisa ambilkan lemak tidak jenuh itu dari bahan lain seperti dari kacang-kacangan, biji-bijian, dari ikan ya. Makanya di sini untuk pasien stroke itu biasanya sering kita sampaikan bahwa sudahkah konsumsi ikan gitu. Jadi kalau misal makan lauk, iya makan. Sekali makan ada lauknya, yang hewani ada. Nah, itu kita perlu perjelas apakah itu telur, apakah itu ayam, apakah itu ikan ya. Karena dengan begitu kita bisa mengidentifikasi sudah berapa kali makan ikan ya, ikan laut ya ataupun ikan tawar sudah berapa kali konsumsi dalam satu minggu. Karena harapannya di sini dapat mengkonsumsi ikan minimal 3 kali dalam satu minggu ya. Karena di ikan ini juga ada kandungan lemak-lemak baiknya seperti itu. Terus juga perlu kita tanyakan juga kalau misal konsumsi telur bagus, memang konsumsi telur berapa berapa banyak setiap hari, satu harinya berapa? Dua. Nah, kalau sudah dua, apakah dua ini dikonsumsi sama kuningnya? Nah, ini kalau misal dua-duanya dikonsumsi dengan kuningnya, otomatis asupan kolesterolnya sudah mulai berlebih. Nah, jadi kalau ingin mengkonsumsi kuning telur, kita upayakan dalam satu hari tidak lebih dari 1 butir, seperti itu. Nah, selain pada jenisnya, kalau di rumah pakai pakai minyak kelapa atau kelapa sawit bagaimana? Sebenarnya bisa, boleh ya, boleh saja menggunakan minyak kelapa sawit yang umum saat ini ada di masyarakat. Cuma nanti di sini kita perlu perhatikan pada berapa banyak lauk yang digoreng ya. Biasanya kan kalau minyak kelapa sawit paling sering digunakan untuk menggoreng. Itu berapa banyak? Karena bagi pasien stroke yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan, kalau menurut saya, upayakan meminimalkan gorengan sebisa mungkin. Kalau dulunya bisanya nggak bisa nih, pokoknya lauknya harus digoreng wajib gitu ya. Kalau nggak digoreng nggak bisa makan. Kita coba kurangi perlahan ya. Misal kita kurangi dari dua dulu. Awalnya 5 lauk semuanya digoreng. Kita kurangi sekarang jadi 3 lauk yang digoreng ya. Selain itu juga kita mulai ganti minyaknya yang awalnya berulang kali pakai, ini jadi sekali pakai. Terus kalau sudah mulai bisa 3 sambil kita berikan edukasi, kita kurangi lagi jadi 2, ya. Kita kurangi lagi jadi 1. Sampai pasien ini merasa bahwa gorengan bukan lagi suatu keharusan. Seperti itu. Karena kalau
Bisa, bagi pasien stroke ini harus mulai untuk kita rubah mindsetnya terkait pengolahan makanan ini tadi untuk mengurangi pengolahan dengan digoreng. Karena misal katakanlah udah bagus nih, udah konsumsi ikan ya, setiap hari ada ikan katakanlah, ada putih telur setiap hari ya. Namun pengolahannya bagaimana? Oh, ternyata semuanya pengolahannya digoreng. Nah, ini jadi kita dapat omega 3 ya, tapi di sini kita juga memasukkan lemak jenuh yang berlebihan. Bahkan jika minyak ini digunakan lebih dari 3 kali pemakaian, di sini sudah perlahan menjadi lemak transnya. Di sini kan kita juga mulai memasukkan lemak trans, padahal bahan makanannya ini sudah bagus sekali. Tapi kita mengolahnya sedemikian rupa menjadikan kita juga memasukkan bahan yang tidak perlu untuk masuk ke dalam tubuh kita, utamanya bagi pasien stroke seperti itu. Jadi kalau saya boleh titip sih, jadi untuk caregiver atau yang merawat ya di rumah keluarga, mulai perlahan. Memang tidak bisa kita merubah seseorang itu secara drastis ya, tapi perlahan kita mulai rubah terkait cara pengolahan makanan ini tadi. Yang awalnya mungkin suka digoreng, kita rubah perlahan jadi ditumis. Atau kita semi panggang ya, pakai teflon atau pan lainnya biar sama-sama rada kering gitu ya. Tapi kita minimalkan penggunaan minyaknya ya. Karena kalau di sini kita bahas terkait minyak ya, apalagi minyak yang dimasak berulang kali, lebih dari 1 kali pun di situ sudah terjadi yang namanya oksidasi atau hidrolisis dan dekomposisi minyak, yang mana di sini minyak yang awalnya masalahnya hanya lemak jenuh saja, itu masalahnya bertambah. Jadi di situ ada bertambah, jadi ada tambahan pH, ada juga bertambah atau zat-zat lain ya. Ini yang akibatnya dari pemanasan si minyak ini sendiri, dan ini sifatnya adalah karsinogenik ya. Yang kita upayakan tidak terlalu berlebihan. Tuh. Izin Bu Eva, tiga Iya. menit lagi. Oh iya, kalau gitu saya percepat saja ya. Sebentar. Maaf, ini bagaimana caranya? Ya, selain lemak, di situ juga ada protein. Ini kurang lebih sama dengan lemak itu tadi ya bahan-bahannya, dan juga vitamin mineral. Ini yang saya titik beratkan adalah pada konsumsi buah dan sayur porsi yang harus kita mulai gemakan saat ini ya. Lalu selain itu, nah ini ya untuk menu berbuka yang umum saat ini mungkin pasti semua yang ada di sini mengenali menu-menu ini kurang lebih setiap hari ya kita jumpai di takjil, takjil atau bahkan di rumah ya. Sebenarnya menu inilah yang harus mulai dikurangi, utamanya bagi pasien stroke ya. Nah, lalu seperti apa tipsnya? Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang padat nutrisi. Jadi padat nutrisi tidak harus manis ya, nanti kita akan bahas. Terus juga mengkonsumsi makanan yang tinggi serat pada saat sahur. Ini juga berfungsi agar rasa kenyang itu lebih lama. Terus mengkonsumsi cairan yang cukup. Nah, ini dalam bentuk minuman, kuah, ataupun susu ya. Terus juga mengurangi makanan tinggi lemak, natrium, dan gula pada saat sahur dan berbuka. Nah, ini kalau bisa makanan yang digoreng tetap kita kurangin ya, walaupun kita sedang berpuasa, entah dibuka ataupun sahur. Seperti itu. Terus juga membagi jam makan pada saat sahur, berbuka, dan 2 jam setelah berbuka. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bagi pasien stroke, berpuasa boleh, tapi tidak untuk mengurangi nutrisi. Jadi kita harus bisa meramunya tetap untuk sesuai dengan kebutuhan dalam 1 hari. Kalau misal kita contohkan, misal kebutuhan pasien adalah 1.800 kilokalori ya, makannya seperti apa? Sahur kita bisa berikan nasi ataupun kentang, ya. Kita berikan ikan dalam bentuk apapun dan juga tahu katakanlah. Terus juga harus ada sayur ya di sini. Ada sayur, lalu kita berikan buah. Nah, kan biasanya kurma itu paling sering digemakan di berbuka. Nah, tapi kalau bisa dia juga dikonsumsi di sahur ya. Karena dia sebagai pemanis alami, penghasil kalori yang juga memiliki mineral yang cukup penting bagi tubuh. Nah, jika ada susu yang dikonsumsi atau susu khusus ya yang memang untuk lansia atau susu lainnya ataupun susu low fat ya atau skim yang non fat, itu bisa dikonsumsi menjelang imsak. Jadi pada saat imsak, menjelang imsak itu bisa mengkonsumsi susu untuk menambahkan nutrisinya seperti itu. Karena kalau kita mau nambahkan di lauk, khawatirnya nanti terlalu kenyang. Nah, seperti itu. Tapi kalau misal tidak suka susu, mau nambahnya di snack, misal katakanlah di pagi itu konsumsi lumpia basah atau konsumsi misal dimsum atau lainnya boleh seperti itu. Selama memang masih muat ya untuk lambungnya. Nah, nanti saat berbuka, kita memang betul sekali yang diajarkan oleh Rasul kita ya. Itu memang kita awali dengan kurma dulu, ya karena di sini ringan, tapi dia menghasilkan kalori yang cepat ya.
Jadi untuk mengembalikan ke energi kita, kurma dengan air putih. Nanti setelah itu kita bisa konsumsi nasi sama kita berikan lauk ya. Terus juga ada sayur, kita berikan jeda sebentar, kita konsumsi buah. Nah, kalau sebelumnya itu adalah minuman es-es manis atau lainnya, itu sebenarnya bisa kita konsumsi es, tidak ada yang salah ya. Selama artinya sudah bisa mentoleransi rasa dingin itu tadi ya. Tapi nanti kita perhatikan pada gulanya ya, kita batasi gulanya dan kalau bisa esnya kita ini tidak hanya isinya manis saja dan karbo saja, tapi juga ada protein. Jadi misal kita masukkan kayak itu tadi bubur kacang hijau, kita berikan kacang merah misal di esnya kita ya. Jadi biar lebih kaya lah nutrisinya dari yang kita konsumsi. Lalu setelah itu kita jeda nanti 2 jam setelahnya kita bisa konsumsi tambahan entah itu tadi susu ya atau kita mau makan bubur kacang hijau lagi atau kita konsumsi kue-kue yang dia tidak hanya karbo. Jadi kalau note saya adalah kalau bisa ngemilnya bukan hanya tepung atau karbo, tapi yang dia juga ada nutrisi lainnya. Jadi kalau makan roti ya mungkin yang isinya ada kacang hijaunya, ada kacang tanahnya, ada ayamnya. Seperti itu. Ya, sudah habis. Ya, semoga waktunya pas. Iya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau disampaikan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih.